Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi pada hari ini mengenai regresi logistik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Afifah Naulib, yang kedua ada Davina Zahwali Raputria, yang ketiga ada Herza Revianto Rizky, yang keempat ada saya sendiri Julia Bagus Nugroho, dan yang kelima ada Zahira Sabah. Yang keenam ada Rike Aprilia Putri, dan yang terakhir ada Saka Putri Anandita. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar dari regresi logistik. Konsep dasarnya digunakan untuk memprediksi probabilitas variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Lalu yang kedua, cocok untuk variabel dependen berskala dikotomi. Contohnya, iya atau tidak, sukses atau gagal. Berbeda dengan regresi linear karena tidak mensyaratkan normalitas residual, tidak memerlukan hubungan linear antar variabel, dan menggunakan distribusi logistik. Kapan digunakannya? Yang pertama, jika variabel dependen berbentuk kategori, khususnya biner. Yang kedua, variabel independen bisa campuran, contohnya seperti kategori, interval, atau rasio. Contoh kasusnya yaitu auditor memprediksi probabilitas perusahaan bangkrut, lalu ada dokter memprediksi probabilitas pasien terkena penyakit jantung. Karakteristik regresi logistik. Yang pertama ada tidak perlu asumsi klasik regresi linear atau normalitas dan homoskedastisitas. Kedua adalah variabel bebas tidak harus berskala, interval atau rasio. Yang ketiga dapat menggunakan sampel besar, disarankan minimal 50 per variabel prediktor. Yang terakhir ada menggunakan pendekatan odds ratio atau OR untuk interpretasi. Dan selanjutnya ada jenis regresi logistik. Yang pertama itu ada regresi logistik biner, yaitu variabel dependen memiliki dua kategori, contohnya lulus atau gagal. Yang kedua ada regresi logistik multinominal, yaitu variabel dependen memiliki dua kategori, contohnya rendah, sedang, tinggi, yang intinya adalah lebih dari dua kategori. Yang selanjutnya ada model persamaan. Yang pertama ada bentuk umum sampai sama dengan probabilitas kejadian. Koefisien dapat diinterpretasikan dengan odds ratio. Tidak ada R kuadrat seperti pada regresi linear, melainkan P pseudo R kuadrat. Uji model menggunakan C square maximum likelihood. Bisa kita lihat sendiri bahwa rumusnya ada di gambar tersebut. Selanjutnya, pengujian dengan SPSS. Langkah-langkah utama yang pertama, input data dan kategorisasi variabel, misal jenis kelamin, fakultas, IPK, dan pemahaman keuangan. Yang kedua, pilih menu, lalu pilih analis, regression, dan binary logistik. Yang ketiga, masukkan variabel dependen dan independen. Yang keempat, atur opsi classification plots, Hosmer, Lemesow, JXB, dan yang terakhir, jalankan analisis lalu lihat output. Selanjutnya, interpretasi output SPSS. Yang pertama, case processing summary, yaitu jumlah sampel valid. Yang kedua, dependent variable encoding, yaitu pengkodean variabel Y, misal 0 sama dengan rendah, 1 sama dengan tinggi. Yang ketiga, omnibus test, yaitu signifikansi model. Jika sig lebih kecil 0,05 berarti model signifikan. Yang keempat, classification table, yaitu presentasi ketepatan klasifikasi model. Dan yang kelima, model summary, Jones and Snell R kuadrat, yaitu seberapa besar variasi Y dijelaskan model. Yang keenam, Hosmer-Lemesow test, yaitu uji kelayakan model. Sig lebih besar 0,05 sama dengan model fit. Dan yang ketujuh, variable in the equation,
yaitu uji parsial tiap variabel dan interpretasi odds ratio. Studi kasus penelitian. Variabel bebas terdiri dari jenis kelamin 0 sama dengan perempuan, 1 sama dengan laki-laki. Fakultas 0 sama dengan non-ekonomi, 1 sama dengan ekonomi. IPK 0 sama dengan di bawah 3, 1 sama dengan di atas 3. Variabel terkait dengan pemahaman literasi keuangan 0 sama dengan rendah, 1 sama dengan tinggi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas pada variabel dependen kategorik biner atau multinomial. Metode ini tidak membutuhkan asumsi normalitas atau hubungan linear dan hasilnya diinterpretasikan dengan odds ratio XB. Hasil studi menunjukkan fakultas berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan, sedangkan jenis kelamin dan IPK tidak dengan ketepatan klasifikasi model 72%. Terima kasih.